Oke, jumpa lagi bareng kita berdua. duo Ya, duo ngobrol bareng media ministry. ministry. Ada ministrinya. Iya, ada ministry. Hari ini kita akan bahas suatu topik yang menarik banget. Itu apa sih tips untuk kita berkembang di dalam pelayanan? Mungkin hari ini aku pengen bagiin 2 tips nih. Ya, 2 tips nih. yang bisa yang bisa kita pakai di media. Tips pertama. Oke, tips yang pertama, yang paling pertama ya yang kita selalu lakukan juga adalah satu evaluasi. Evaluasi. Ya, kayak kita ngelihat lagi hasil kayak hari Minggu, apalagi kayak kita kan lagi pada masa pandemi nih. Iya. Di saat pandemi ini banyak gereja itu udah masuk ke online, Iya. otomatis di streaming dong. Iya. Nah, dari streaming itu mempermudah kita untuk mengevaluasi hasil streaming kita lagi. Heeh. Jadi kayak layak nggak sih kayak hasilnya kita itu ditonton, atau kayak hal-hal apa sih yang bisa ditingkatin setelah kita ngelihat dari itu. Karena kalau waktu produksi, misalnya kita director, yuk kamera 1 standby on, 2 standby on, 3 standby on, itu kita cuman feeling. Iya. Tapi dengan adanya evaluasi, kita ngelihat hasil kita lagi, kita tuh bisa ngelihat kayak, wah ini kurang ini nih, ini kurang ini nih. Nah di situ kita belajar ngupgrade diri kita untuk lebih baik lagi. Iya. Nah, aku ada satu hal yang mungkin buat teman-teman tuh juga bingung. Terus kalau misalnya aku nggak ada basic di dunia perfilman atau di dunia kayak broadcasting atau apapun, gimana sih aku biar bisa ngevaluasi untuk kita bisa tahu sebenarnya video kita itu udah bagus belum sih? Iya. Nah, Banyak banget itu ya pertanyaan seperti itu ya. karena banyak dari kita di ministry terutama ya, basic kita tuh beda-beda. Ada Iya. yang dari IT, Ada yang dari dokter. ada yang dokter, ada juga yang koki mungkin Iya. ya. Terus juga ada akuntansi, ya banyak banget. Tapi di media ministry ini kita belajar bareng. Nah, banyak orang tuh bingung, waduh aku nggak ada basic nih. Nah, tapi sebenarnya yang kita bisa belajar itu, percaya nggak percaya, kita itu udah masuk era digital. YouTube, kita Iya. sering lihat YouTube. Televisi, Iya. kita suka nonton apa ini? Nontonnya masak. Asik, masak. Nah, semuanya itu kita juga hasil produksi juga kita bisa ngeliat, oh angle-nya kayak gini, oh kayak gini. Dengan era digital yang apalagi masuk di pandemi COVID-19 ini, banyak gereja semua masuk ke online, kita tuh juga bisa ngelihat gereja lain, streaming dari gereja lain juga untuk kita ngevaluasi, wah tempat mereka produksinya kayak gini nih, tempat kita kayak gini nih, wah yang lain kayak gini nih. Itu untuk bahan kita belajar untuk mengembangkan lebih lagi Iya. gitu ya. Bahkan dari situ pun kita bisa menilai. Jadi kita nggak perlu yang sampai sekolah broadcast itu baik. Cuman kalau memang kita nggak ada jalan untuk sekolah broadcast, ya salah satu yang bisa kita lakukan ya melihat. Dan kita mengevaluasi dari kayak misal dari gereja A, gereja B, gereja C, dan gereja kita bandingin dan dievaluasi, dan kita belajar di situ, dan untuk biar tempat kita itu bisa lebih baik lagi gitu. Oh gitu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Nah, yang kedua nih apa? Selalu pada mode belajar. Nah, mode ini adalah mode yang menuntut kita itu jangan puas dengan hasil yang ada. Apalagi Lukas tahu media itu perkembangan itu kencang banget. Iya, cepet banget. Pasti selalu ada yang baru. Iya, gitu. kayak kamera aja dulu zaman aku mulai pelayanan di tahun 2009 itu mungkin udah ada drone, tapi sekarang drone itu udah jadi hal-hal yang biasa gitu. Kita harus kayak, walaupun peralatan kita itu belum sampai yang upgrade yang seperti apa, tapi kita harus bisa kayak dalam mode belajar gitu, kita pengen memaksimalkan apa yang ada. Nih. Kayak misal bagus nggak sih kalau peralatan bagus, apa di upgrade jadi lebih baik, hasilnya pasti bagus, yes itu biasa, tapi akan lebih luar biasa kalau misal dengan kamera atau peralatan yang biasa menghasilkan karya yang luar biasa. Itu yang kita harus belajar. Dan dengan mode belajar itu juga, aku juga nantang nih buat teman-teman sama yang lain lah, Lukas juga, setiap kita itu harus jadi seorang trainer. Percaya nggak percaya, saat kita mengajar atau kita sharing ilmu yang kita punya, kita itu
secara otomatis kayak mengupgrade diri kita sendiri. Benar nggak? Benar banget. Kita ngajarin orang itu secara nggak sengaja atau secara otomatis kita ya, ilmu kita itu kita harus belajar lagi, ya kan? Benar. Kita mengajarin orang, kita harus belajar lagi materinya. Iya, gitu kan. benar banget. Hmm. Jadi dalam mode belajar ini ya kita terus belajar karena saat jadi trainer kita training orang, nggak mungkin kan kita training orang tiap ketemu itu lagi. Yuk pertemuan pertama kita bahas tentang ISO. Minggu kedua belajar tentang ISO lagi sampai dulu sekarang dan selamanya sama saja. Jadi ISO master. Dan kita juga harus kayak buang pemikiran kayak yang tadi kita bilang, jangan kayak melimitasi peralatan yang kita punya. Banyak dari gereja mungkin peralatan belum kayak yang ada di gereja lain. Ada juga yang cuman hanya kayak pakai handycam atau apa, tapi jangan jadiin itu alasan untuk kita itu tidak berkarya atau belajar. Tapi justru dengan peralatan yang ada kita harus bisa memaksimalkannya. Peralatan yang bagus ya aku cuma bilang ya dilihat itu keren gitu ya. Dilihat keren, tapi lebih keren lagi kalau hasilnya itu bagus. Iya, karena yang menentukan itu bukan peralatan, tapi skill kita kan. Betul. Jadi teruslah belajar. Dan di media ini mungkin di luar dari 2 tips tadi itu ya ada di gereja. Kita ibaratnya bangun pelayanan ini pelayanan. Buatlah hal-hal baru di mana itu menantang limitasi kita untuk kita bisa terus belajar lebih lagi. Kayak misal nih, mungkin rutinitas kita cuma sekedar pelayanan di hari Minggu. Kita bisa loh bikin kayak hal-hal baru di luar hari Minggu itu yang bisa mengasah skill kita. Nah, jadi intinya aku juga pengen ngajak kayak mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman di ministrinya masing-masing. Kita pengen sharing satu sama lain kayak hal-hal apa sih yang bisa ningkatin pelayanan kita di gereja juga. Balik-balik saat kita pelayanan ya mungkin ya kita basicnya beda-beda. Ada yang dokter kita dibilang, ada yang akuntansi, ada yang apa. Tapi satu tujuan di media kita pengen jangkau lebih banyak lagi. Gitu. Apalagi media itu nggak dibatasin. Sekarang banyak banget melalui Instagram, TikTok dan lain sebagainya kan? Itu bisa jadi ajang kreatif kita ya. Karena sosial media itu salah satu platform yang kita bisa pakai untuk melakukan banyak hal. Tentunya banyak yang positif. Oke, sampai di sini. Terima kasih untuk Bro Sony yang udah menyampaikan tipsnya, dan juga buat teman-teman nih yang mau bergabung bareng kita di KA Media Ministry Jakarta, gimana caranya? Bisa baca di deskripsi di bawah ini. Oke, ada di bawah ya. Soalnya kalau ngedit terus nempel, jadi taruh di bawah aja. Biar kelihatan terus gitu. Jadi teman-teman nggak usah nyekrol, wah tadi nomornya mana nih gitu. Nah, bagi yang mau gabung bisa bisa lihat di deskripsi di bawah, atau mungkin mau bertanya-tanya tentang media atau mau share, bisa cantumkan chat komen di bawah ini. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. See you. Tarat.